protective. Nah, protected ini berhubungan dengan inheritance, turunan ya. Jadi dari parent ke anak. Nah, si fire itu saja yang bisa mengakses beberapa kelas, beberapa data, beberapa variabel. Di luar dari turunan itu, maka dia tidak bisa. Dalam pendefinisian suatu kelas, apabila kita tidak menuliskan akses identifier, maka secara default dia akan bersifat private. Nah, seperti contoh pada kelas buku ya. Di cara judul itu di atas atributnya atau di anggota dia tidak terdapat access identifier. Artinya dia secara default akan langsung membaca bahwa kelas itu bersifat private. Sedangkan untuk kelas yang di set access identifier sebagai publik, maka harus dituliskan di atas access identifier. Jadi publik, kemudian titik 2. Baru setelah itu di bawahnya atribut. Nah, dengan pengikut sertakan akses identifier publik, maka menyebabkan anggota yang ada di bawahnya dapat dikenali di luar kelas buku. Artinya tidak dapat diakses oleh kelas-kelas yang lain di kelas buku. Begitu. Contoh, dibuat suatu kelas buku dengan access identifier private. Kemudian terdiri dari 3 buah atribut. Atribut pertama itu judul, kemudian yang kedua pengarang, yang ketiga itu adalah jumlah. Kemudian fungsi main, dibuatlah objek dari kelas buku itu sendiri. Nah, objeknya itu bernama Chandra. Kemudian kita menggunakan str copy Chandra.judul, kemudian plus dengan private. Lalu str copy Chandra.pengarang Andi Anwar. Lalu Chandra.jumlah sama dengan 12. Setelah itu, gunakan fungsi seout untuk menampilkan hasil dari atribut judul, pengarang, dan jumlah, sehingga hasilnya menjadi seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Hasilnya itu kelas dengan privat, bawahnya lagi Andi Anwar, terus bawahnya lagi 12. Oke. Tadi dari siapa tadi? Siapa yang menjawab? Mayang, Pak. Mayang. Nama yang menjawab, hasil dari program berikut ini adalah kelas dengan private, kemudian Andi Anwar, dan jumlah sama dengan 12. Betul ya? Iya, Pak. Benar nggak? Oke, dari kamu sudah dikunci nih, jawabannya benar. Yang lain bagaimana? Yang lain ikut-ikut aja atau masih di awan-awan sana? Sama Pak. Sama ya, Yusuf Effendi. Iya betul Pak. Sama Pak. Oke, yang lain?
Yang lain bagaimana? Yang pakai visual audio audio code. Nah, makanya saya rada kurang serak kalau misalnya kayaknya itu nggak cocok deh kalau codingannya yang buat si OOP ini dimasukin ke yang saya pakai biasa itu Dev C++, kayak kurang cocok Pak. Jadi saya kira di situ ada perbedaan aja sih. Oke, gimana ya? Maksudnya agak kurang cocok dengan Dev C++. Jadi gini, Iya, untuk kita kembalikan dulu ke konsep. Kita kembalikan dulu ke konsepnya ya. Jadi ada banyak sekali pemrograman yang mendukung object oriented programming. Nah, salah satunya yang paling populer adalah Java. Java itu adalah pure object oriented programming, murni. Nah, kalau kita ini bisa dibilang tidak terlalu pure, tidak terlalu full object oriented programming gitu. Nah, kalau misalnya tadi Yusuf bilang secara aplikasi tidak sesuai ya, tidak sesuai. Kalau menurut saya sebenarnya aplikasi itu kan tergantung dari apa yang mau kita buat. Gitu. Sesuai atau tidaknya tergantung dari apa yang mau kita buat. Jadi misalnya kamu mau bikin object oriented programming ini untuk GUI, untuk GUI ya, yang saya sebutkan tadi, contoh misalnya di Photoshop, kamu ingin membuat logika programming Photoshop. Nah, tentu toolsnya sudah pasti bukan Dev C++ atau yang saya gunakan sekarang. Sudah pasti bukan seperti itu. Karena tidak cocok ya untuk mendebak GUI. Nah, ini tapi kalau untuk mendebak proses backend-nya atau logikanya dengan program Dev C++ itu tidak akan ada masalah. Nah, dalam contoh ini memang arahnya belum sampai ke desain ya. Jadi belum sampai ke desain graphic user interface menggunakan OOP. Jadi di sini masih mempelajari basicnya dulu. Ini adalah basic penggunaan dari suatu kelas dan objek. Nah, jadi kita kembali lagi nih. Di akses itunya, Pak. Di mana? Di akses identifier-nya. Kenapa? Kenapa? Ada apa dengan access identifier? Sorry. Ada apa dengan access identifier? Bukan di Chandra.judul, enggak. Justru itu betul. Untuk mengakses sebuah kelas, untuk mengakses sebuah objek ya, perlu ditandai dengan Chandra.judul. Jadi nama objeknya dan atributnya. Bisa memparsing nilai si kelas dengan private, kemudian ada Anwar dan jumlahnya 12. Jadi memang penggunaannya seperti itu. Jadi Chandra.pengarang dan Chandra.jumlah. Nah, kalau kalian perhatikan, kan di errornya nih udah kelihatan banget ya. Buku judul is not accessible.
gitu ya. Jadi buku pengarang is not accessible. Nah, artinya anggota-anggota dari kelas buku tidak ada akses di kelas. Lalu bagaimana agar dia dapat diakses? Agar dia dapat diakses, maka tambahkan akses identifier menjadi publik. Jadi bukan salah di standarnya ya, lalu cari pengarang dan jumlah enggak. Sebenarnya ini salahnya ada di akses identifier. Nah, ini harus kalian perhatikan karena memang OOP itu sifatnya reusable dan maintainability. Cuma kadang-kadang tricky-nya adalah pemberian akses file tersebut. Kita harus koordinasikan dengan tim development, tim pembuatnya nih. Misalkan Mayang misalnya, coba saya minta kamu untuk buat suatu kelas lemari atau objek lemari dari suatu kelas yang dulu dipakai aja. Nah, jangan sampai salah dalam pemberian akses identifiernya. Nah, itu juga bisa jadi masalah. Walaupun secara logikanya betul gitu ya. Atau untuk mengakses si kelas yang sifatnya private itu dengan menambahkan sebuah function. Karena function itu sifatnya mengembalikan suatu nilai, artinya dia tetap bisa diakses hasil baliknya saja ya. Jadi tidak bisa merubah apa yang ada di dalamnya. Tidak merubah nilai apa yang ada di dalamnya, hanya melemparkan nilai baliknya saja. Oke, untuk contohnya di sini tidak ada. Memang untuk contohnya tidak saya berikan ya di pertemuan hari ini. Oke, nanti akan saya berikan contohnya. Bagus. Pertanyaan bagus. Oke, ini kita lanjut dulu ya ke selanjutnya. Nah, private ini digunakan pada kelas untuk memproteksi anggota-anggota tertentu pada kelas agar tidak dapat diakses di luar kelas secara langsung. Seperti itu. Secara langsung itu artinya direct seperti contoh yang tadi. Jadi langsung menuju ke